Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan dan nilai mutlak dimulai dari sifat-sifatnya dulu. Sifat-sifat. Yang pertama, jika ada A kurang B, pertama itu ketika ditambahkan dengan K, maka tandanya itu tetap ditambahkan dengan K. Yang kedua, dikurang K, kedua ruas dikurang K, dikurang dengan K, tandanya juga tetap. Yang ketiga, kedua ruas dikalikan K, kedua ruas dikalikan K, itu tandanya tetap ketika K itu lebih dari 0. Kemudian tanda itu berubah tanda ketika K itu kurang dari 0. Nah, K itu suatu bilangan. Nah, kemudian ketika kedua ruas dikuadratkan itu tetap ketika A, B lebih dari 0. Ketika dikuadratkan tandanya berubah itu ketika A, B ini adalah kurang dari 0. Jadi maksud dari sini adalah ketika ditambahkan suatu bilangan, yang bilangan apa saja bilangan itu, maka tandanya itu tetap. Kemudian ketika dikurangkan dengan suatu bilangan, tandanya juga tetap. Kemudian ketika dikalikan dengan satu bilangan yang lebih dari 0, berarti itu bilangan itu positif. Tandanya juga tetap. Sedangkan ketika dikalikan dengan K, yaitu suatu bilangan yang kurang dari 0, berarti dia negatif. Bilangan itu negatif, ini positif, maka tandanya itu berubah. Jadi yang semulanya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Dan ketika dikuadratkan, kedua ruas dikuadratkan, ketika yang mana A dan B ini lebih dari 0 atau positif, maka tandanya tetap. Dan ketika kedua ruas dikuadratkan, yang mana A sama B ini kurang dari 0 yaitu negatif, maka tandanya berubah. Kemudian jika ada dua ekspresi A kurang B, satu lagi adalah B kurang D, maka yang pertama, jika keduanya ditambah, A dikurang B ditambah B dikurang D, maka akan menghasilkan A tambah B dikurang B tambah D. C dikurang D. Jadi ini. Kemudian jika dijumlahkan A kurang B, C kurang D, K akan menghasilkan
A tambah C dikurang B tambah D. Nah, jadi tandanya itu tetap. Kemudian ini ketika dijumlahkan. Kemudian ketika di A kurang B, C kurang dari sama dengan D. Nah, ketika dijumlahkan A tambah C itu tetap kurang dari B tambah D. Kemudian A kurang B kurang dari 0 dikalikan dengan C kurang D kurang dari 0. Ketika dikalikan, dia mendapatkan C kurang dari B dikali D kurang dari 0. Yang satu lagi, A dikurang dari B dikurang dari 0, C lebih dari D kurang dari 0. Nah, jadi ketika dikalikan ini, yang satu lagi berarti A kurang dari B kurang dari 0, C lebih dari D lebih dari 0. Dikalikan berarti dia A dikali C kurang dari B dikali D kurang dari 0. Nah, di sini kan kurang A kurang dari B dikurang dari ini negatif. Ini C dikurang kurang dari D kurang dari 0, ini kan negatif. Bilangan negatif. Sama-sama bilangan negatif. Maaf, ini seharusnya lebih dari. Nah, ini AC lebih dari BD lebih dari 0. Nah, karena min dikali min, jadi plus, positif dia. Nah, sedangkan ini negatif. Yang ini lebih dari ini berarti positif. Nah, negatif dikali positif jadi negatif, kurang dari BD kurang dari, berarti dia negatif kurang dari. Begitu. Kemudian yang kedua itu kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk dari pertidaksamaan. Jadi yang pertama itu bentuknya adalah pertidaksamaan linier. Itu bentuknya AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Nah, contohnya itu adalah 9X dikurang 6 lebih dari 12 tambah 8X. Nah, ini dibawa ke ruas yang sebelah kiri agar lebih sederhana. 9X dikurang, jadi minus ya, ke sebelah kiri. Jadi minus 8X lebih dari 12 min 6 ini dibawa ke sebelah kanan jadi plus 6. Jadi 9X dikurang 8X jadi X lebih dari 12 tambah 6, 18. Sebenarnya bukan dibawa ke sebelah kiri atau dibawa ke sebelah kanan, dibawa ke ruas kiri atau dibawa ke ruas kanan. Sebenarnya asalnya itu dari sini. 9X dikurang 6 lebih dari 12 tambah 8X. Ini maksudnya adalah kedua ruas sama-sama dikurang 8X. Tambah 8X dikurang 8X. Jadi untuk menghilangkan 8X maka dikurang 8X. Nah, jadi di sini sisanya 0
jadi tinggal 12. 9x dikurang 8x jadi x dikurang 6. Begitu juga dengan ini, untuk menghilangkan min 6 ini tinggal x di sini sendiri, jadi min 6 ditambahkan 6. Begitu juga dengan ruas ini, tambah 6, sama-sama ditambahkan 6. Ini habis 0, berarti tinggal x lebih dari 18. Nah, dari situlah kita dapat ini. Jadi ini kan cara cepatnya, tapi asalnya itu dari sinilah. Kemudian yang kedua itu pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Itu bentuknya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari sama dengan 0. Nah, contohnya itu adalah x tambah 6 kurang dari x kuadrat. Nah, langkah untuk mengerjakan pertidaksamaan kuadrat ini adalah yang pertama kita nolkan ruas kanan. Nolkan ruas kanan, jadi minus x kuadrat ini dibawa ke ruas kiri, jadi minus x kuadrat ditambah x ditambah 6 kurang dari 0. Karena di sini minus, untuk lebih enak dilihat koefisien dari x kuadrat, untuk mempermudah maka dikalikan, biar jadi positif maka dikalikan pertidaksamaan dengan min 1. Kalikan min 1, x kuadrat jadi plus x jadi min x, plus 6 jadi min 6. Tandanya berubah karena menurut sifat yang sudah kita pelajari tadi, sifatnya ketika suatu pertidaksamaan ketika dikalikan dengan suatu bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Jadi berubah menjadi lebih dari 0. Nah, kita akan dari sini kita akan memfaktorkan. Nah, adalah koefisien dari x kuadrat adalah 1, kan? 1, konstantanya 6. Nah, ketika dikalikan itu akan menghasilkan 1 dikali min 6 menghasilkan min 6. Nah, sesuatu dikali sesuatu akan menghasilkan min 6. Bilangan apa yang ketika dikali dapatnya min 6 dan ketika ditambah dapatnya koefisien dari x yaitu min 1 ketika ditambah. Nah, kita dapat kita dapatkan itu adalah min 3 dikali 2 min 6, min 3 ditambah 2 min 1. Nah, kita dapat memfaktorkannya itu dengan cara itu. Jadi kita dapat x kurang 3 x tambah 2 lebih dari 0. Nah, kita dapat x sama dengan 3, x sama dengan min 2. Nah, kita tarik garis bilangan. Itu jangan di sini ya, di sini bagus. Tarik garis bilangan di sini. Ini min 2, ini 3. Nah, kita ambil saja di sini angka di setelah 3 ini misalnya 4. Nah, kita uji ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya tadi ini ya, x kuadrat kurang x kurang 6 lebih dari 0. Nah, uji ke pertidaksamaan ini. 4 kuadrat dikurang 4 dikurang 6. Nah, 4 kuadrat 16 kurang 10. 16 dikurang 10 6, berarti ini positif. Nah, ini positif. Nah, di sini kita ambil saja 0 kita masukkan ke sini. 0 kurang 0 kurang 6, berarti negatif ya, min 6 negatif. Ini kita ambil saja min 4, berarti dia min 4 kuadrat dikurang 4 min 4 dikurang 6. Nah, tadi ini 16 di min dikali min plus 4 dikurang 6, jadi 20 dikurang 6, 20 dikurang 6 14 lah ya, ini positif.
Jadi karena tandanya itu adalah lebih dari 0 alias lebih dari, maka kita ambil yang positif. Maka kita arsirkan. Nah, jadi didapatkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X, di mana X kurang dari min 4 atau X lebih dari 3. Nah, begitu. Kemudian bentuk yang ketiga itu adalah bentuk irasional, pertidaksamaan irasional. Bentuk akar itu bentuknya akar fx kurang dari akar gx atau akar fx lebih dari akar gx. Nah, contohnya itu akar x kuadrat dikurang x kurang dari akar 12. Nah, di sini kita dapat menemukan ini positif. Ini juga positif. Nah, ini kenapa ini positif? Karena kuadrat dari suatu bilangan akan lebih besar daripada bilangan itu sendiri. Atau 0. Ya, 0. Nah, 0 juga. Nah, kita bisa kuadratkan. Dari situ karena ini positif, jadi kita bisa kuadratkan. Kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas jadi x kuadrat dikurang x kurang dari 12. Nah, 0 kan 0 kan ruas kanan, jadi x kuadrat dikurang x dikurang 12 kurang 0. Nah, sampai sini kita langkah selanjutnya adalah memfaktorkan. Nah, cara kita memfaktorkan seperti tadi, ini koefisiennya 1 dikali min 12 berarti min 12. Berapa ketika dikalikan hasilnya min 12, dan ketika ditambahkan hasilnya itu min 1, yaitu koefisien dari x itu min 1. Nah, kita dapatkan bahwa min 4 dikali 3 sama dengan min 12 dan min 4 ditambah 3 sama dengan min 1. Memfotokannya x dikurang 4 x tambah 3 dari sini kurang dari 0. Nah, x sama dengan 4, x sama dengan min 3, tarik garis bilangan, min 3, 4. Di sini kita ambil 5 untuk menguji. Kita uji 5 di sini, uji ke sini, ya kita buat lagi di sini aja, x kuadrat dikurang x kurang 12. Kita uji 5 kuadrat dikurang 5 kurang 12, 25 dikurang 5 20 dikurang 12, positif ya, positif. Ya. Di sini 0 min 12 minus. Di sini min 4 dikuadratkan dikurang 4 ya min 12 min 16. Ini min dikali min jadi plus 4 dikurang 12. 16 ditambah 4 jadi 20 dikurang 12 8, berarti positif ya. Kemudian karena ini kurang dari, tandanya kurang dari, maka kita ambil yang sisi negatifnya ini, yang minus ya, ini. Kemudian ada syarat yang kedua. Syarat yang keduanya itu adalah di bawah akar harus positif atau 0. Jadi x kuadrat dikurang x harus lebih dari sama dengan 0 di bawah akar.
di bawah akar lebih dari sama dengan 0. Jadi difaktorkan, keluarkan X, tinggal X kurang 1 lebih besar sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, ini jadi X sama dengan 1. Kita buat garis bilangan, ininya 0, ini 1. Ini kita uji 2 kuadrat 4 dikurang 2 plus. Ini kita uji lagi, buat aja biar jangan bingung. Di sini misalnya setengah. Nah, setengah kuadrat dikurang setengah, 1/4 dikurang setengah, berarti 8 min 2, min 1/4 berarti minus. Di sini 1 ya, ambil 1 di sini. Ambil 1 di sini. Kita ambil 1 di sini, berarti 1 kuadrat dikurang 1. 1 kuadrat dikurang 1 0 ya. Jangan 1 aja dulu. Min 1. Nah, ketika min 1 kuadrat dikurang min 1, jadinya 1 tambah 1 jadi 2. Berarti dia positif. Nah, karena dia lebih dari, jangan lihat yang ini ya, karena ini kita sedang mencari yang syaratnya. Jadi ini lebih dari, jadi kita ambil yang positif. Nah, diarsirkan. Kemudian kita iriskan antara kedua garis bilangan ini. Kita arsirkan, kita buat garis bilangan baru. Ini min 3, ini 0, ini 1, ini 4. Jadi 3, 4. Jadi garis bilangan yang pertama itu 3 dan 4. Sedangkan ini 0 ke kanan, 1 ke kanan. Nah, kita menghasilkan yang kedua yang kena kedua-duanya. Ini kena kedua-duanya. Nah, di ini himpunan penyelesaiannya. Jadi tadi ini lupa. Tadi ini karena ada sama dengan, maka ini bulat. Oh, ini bulat penuh. Karena dia sama dengan. Kalau ini bulat kosong, ini bulat kosong. Jadi 3 sama 4 ini bulat kosong, sedangkan ini bulat penuh. Bulat penuh ini artinya bilangan yang ada di sini tuh masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini X kurang dari sama dengan 0, ini min 3 sama ini, atau ini X kurang dari 4 lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaian X di mana X ini kurang dari ya, X lebih dari min 3, ini cara bacanya. X lebih dari min 3 kurang dari sama dengan 0, atau X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 4. Kemudian yang keempat itu adalah bentuknya pecahan. Pecahan contoh itu adalah A per B lebih dari C per D. Itu 0 kan, ruas kanan. 0 kan ruas kanan, A per B dikurang C per D lebih dari 0. Nah, ini kita sederhanakan, samakan penyebut. Maka dia cara cepatnya ini A dikali D, AD
B dikali C kurang, jangan lupa kurang, B dikali C per B dikali D, BD. B dari 0. Nah, catatan penyebut tidak boleh 0. Contoh. Ini bentuknya maksudnya. Ini bentuknya. Ini bentuk. Di contoh itu adalah 1/x lebih besar sama dengan x per x tambah 2. Nah, 0 kan luas kanan. 0 kan luas kanan. 0 kan luas kanan. 1/x dikurang x per x tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kedua kita kayak gini tadi, kita samakan penyebut. Jadi x tambah 2 dikurang x kuadrat per x dikali x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan tadi min x kuadrat ditambah x ditambah 2, kita rapikan ya, x dikali x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Karena di sini negatif, maka kita kalikan dengan min 1. Dikali min 1 biar lebih mudah. Jadi x kuadrat ditambah dikurang x dikurang 2 per x tambah 2. Jadi karena dikalikan min 1, jadi tandanya berubah, jadi kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini nih bisa difaktorkan seperti yang x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, ini kan 1, ini 2, berarti berapa dikali berapa yang dapatnya min 2, ketika ditambah dapatnya min 1. Berarti min 2 dikali 1, min 2 ditambah 1. Jadi kita dapat x dikurang 2, x ditambah 1, min 2 sama 1 kan, faktornya x dikali x tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat nih x sama dengan 2 yang di atasnya, x sama dengan min 1 yang di atasnya, yang di bawahnya itu x sama dengan 0 sama x sama dengan min 2. Nah, di sini itu tidak boleh sama dengan 0 karena di bawah tidak boleh 0. Nah, tadi penyebut tidak boleh 0. Jika 0 maka nanti tak terdefinisi. Nah, itu dia alasannya. Ketika penyebutnya 0 nanti tak terdefinisi. Bukan tak hingga, tetapi tak terdefinisi. Kemudian kita gambar garis bilangan, yaitu min 2, min 1, min 2, min 1, 0, 2. Nah, di sini 0 sama min 2-nya itu adalah bulat kosong. Yang lain itu bulat penuh.
karena ada sama dengan bulat penuh. Kita mau mengecek nih apakah ini positif negatifnya di garis bilangan ini. Di sini kita ambil 3 misalnya. 3 dikurang 2 masih 3, masih positif. 3 tambah 1 masih positif. 3 masih positif. Di sini positif. Kemudian di sini 1 dikurang 2 negatif, 1 tambah 1 positif 2. Negatif dikali positif negatif. Habis itu di sini positif. Berarti di sini negatif per positif jadi negatif. Nah, di sini misalkan min setengah ya. Misalkan di sini minta ambil dari sini saja. Nah, jadi min setengah dikurang 2, min setengah ditambah 1, min setengah dikalikan x tambah 2, min setengah tambah 2. Min setengah tambah 2 ini kan positif, ini negatif. Ini negatif, positif, negatif. Ini udah pasti negatif. Ini negatif. Ini positif setengah. Negatif dikali positif jadi negatif. Negatif per negatif jadi positif. Jadi jawabnya positif. Kemudian di sini adalah min berapa ini ya? Min 1,5 berarti min 3/2. Min 3/2. Ini juga ketika diuji seperti ini, diuji ke pertidaksamaan akan mendapatkan negatif. Di sini akan mendapatkan positif. Maka karena ini kurang dari, maka diambil yang minus. Diarsirkan. Nah, kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X, di mana X lebih dari min 2, tidak ada tanda sama dengan karena bulat kosong ya, kurang dari sama dengan karena bulat penuh min 1, atau X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, begitu. Kemudian kita lanjutkan dengan pertidaksamaan harga mutlak. Pertidaksamaan harga mutlak. Nah, pertidaksamaan harga mutlak itu bentuknya itu ada definisinya. Definisi dari pertidaksamaan harga mutlak. Jadi mutlak X itu sama dengan min X jika X-nya X negatif. 0 jika X 0. Kemudian X jika X positif. Nah, maksudnya ini min X jika X-nya negatif ini maksudnya ketika X-nya negatif, maka si X-nya ini harus min negatif juga. Jadi sehingga penyelesaian dari X ini adalah positif. Jadi min X jika X-nya negatif. X-nya misalkan contoh itu X-nya min 2. Misalnya min X. Nah, X-nya itu harus
sesuatu yang kurang dari 0. Contoh berarti contohnya min 2. Jadi 2. Nah, jadi pertidaksamaan ini harus menghasilkan bilangan positif. Kemudian sifatnya, yang pertama itu mutlak X kurang dari A, maka X lebih dari min A dan bukan atau dan X kurang dari A itu sama dengan min A, X lebih dari min A kurang dari A. Nah, yang kedua itu sifatnya mutlak X lebih dari A. Nah, mutlak X lebih dari A ini adalah X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, ini dia. Yang aku lupakan. Kemudian contoh ya, kita kasih contoh kita, yaitu ketika X lebih besar dari Y, dia itu maka X ditambah Y, X dikurang Y lebih besar dari 0. Dan ketika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka X tambah Y, X kurang Y dikali X kurang Y kurang dari 0. Contoh ya, contohnya itu adalah 2x tambah 3 kurang dari mutlak 2x tambah 3 kurang dari mutlak dari x kurang 2. Nah, ini sama dengan ini sifat yang ini. Jadi 2x tambah 3, jadi 2x tambah 3 ditambah yang ini ya, tambah x dikurang 2 dikalikan dengan 2x tambah 3 dikurang x dikurang 2 ya, inilah kurang dari 0. Berarti 2x tambah x 3x, 3 kurang 2 1, 2x dikurang kayak gini aja, ini tambah 3 dikurang x, min dikali 1, min dikali plus min dikali min plus 2, jadi kurang dari 0. 3x tambah 1, 2x dikurang min x jadi tinggal x, 3 tambah 2 jadi 5 kurang dari 0. 3x, nah ini dapatnya, jadi didapatkan, ditarik hasil garis. Nah, ini didapatkan min sepertiga, sedangkan ini didapatkan min 5. Tarik garis bilangan, ini min 5, ini min sepertiga. Nah, kita dapatkan
katakan ini dan ya. Jadi kita dapatkan bahwa min 5 min sepertiga. Jika ini kita dapat misalnya di sini 0 ya. 0 masukkan ke sini aja ya, 0 plus ya, 0 plus ya, plus. Kalau di sini min 4 minus min kali plus minus. Di sini kita uji lagi min 6 minus min 6 minus plus min kali min plus. Nah, jadi karena dia kurang dari, maka kita ambil yang ini, kita arsirkan di himpunan penyelesaian. Sudah Hasan ya, himpunan penyelesaian x, dimana x lebih besar dari min 5 kurang dari min sepertiga. Dia bulat kosong ya, bukan bulat penuh. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.